Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan kehadiratnya atas segala karunia, hikmah, hidayah yang kita bisa kembali melanjutkan kajian pekanannya di Masjid Ummu Mubarak yang insyaallah pada kesempatan kali ini akan mengkaji tentang kitab hadis, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Senantiasa ya kami sampaikan bahwa hadis ini ataupun kitab ini merupakan salah satu dari kitab panduan dalam menjalankan agama Islam ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang dirangkum oleh Imam An-Nawawi, sehingga seyogianya setiap rumah ada ya, kitab ini sebagai panduan tadi ya. Nah, dan di pertemuan sebelumnya telah disampaikan juga ya tentang bab yang akan dibahas kali ini setelah sebelumnya, yaitu tentang wasiat terhadap wanita, yang mana dalam agama Islam kita dituntut untuk memuliakan wanita ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada kita untuk hendaknya memperlakukan wanita dengan baik ya. Karena kita tahu sendiri bahwa agama Islam, sebelum agama Islam diturunkan ya, kedudukan wanita itu benar-benar terpinggirkan dalam kehidupan sosial masyarakat ya. Sehingga di zaman jahiliyah tidak ada bedanya ya, antara seolah sama antara perempuan dan barang, sehingga bisa diwariskan, sehingga bisa ditukar ya, sehingga dengan mudahnya terpinggirkan. Nah, maka ketika Islam datang ya, dimuliakanlah perempuan ini dengan adanya aturan-aturan yang mengikat ya, baik kepada perempuan itu sendiri ataupun juga kepada laki-laki. Nah, di pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan masih tentang perempuan, tapi lebih kepada sekarang ini hak ya, hak suami atas istri, ataupun apa sih seyogianya yang harus dipenuhi oleh istri kepada seorang suami ya. Karena kita ketahui bahwa kewajiban atau hak yang harus didapat istri ya, kewajiban seorang suami itu sudah ada sebelum saat atau ya dimulai saat akad itu sendiri dilakukan, yaitu dengan memberikan mahar. Nah, mahar ini merupakan sebuah hak yang harus diterima perempuan ya. Maka sudah seyogianya seorang laki-laki ya memberikan mahar dengan sebaik-baik mahar, dan mahar merupakan simbol ya, simbol tanda keseriusan, tanda cinta seorang lelaki yang akan menikahi istrinya. Lalu dan mahar itu sendiri juga bahkan menjadi hak penuh ya bagi istri manakala ketika akad sudah dilakukan dan juga sudah terjadi percampuran ya antara suami dan istri. Jikapun belum terjadi lalu berpisah, maka tidak sepenuhnya ya ada mahar yang bisa ataupun dikembalikan kepada suami. Nah,
Lalu sekarang ini tadi ya, lalu ketika suami sudah memberikan kewajiban di awal mahar, maka juga semenjak akad itu terjadi, maka berlakulah ya hak dan kewajiban yang lainnya. Nah, seperti yang disampaikan ketika kita melaksanakan akad nikah mungkin ya. Yaitu kemarin sudah disampaikan ya berkaitan dengan nafkah, seorang laki-laki wajib memberi nafkah ya berupa sandang, pangan ya, tempat tinggal, lauk pauk ya, dan juga ada kurang lebih ya sekitar 6 poin ya. Nah lalu apa kewajiban seorang istri, dan ini insya Allah ya disampaikan di bab ini ya. Dan ini juga berkaitan ya kalau dalam fikih itu ke ahwal as-sakhsiyah ya, ahwal as-sakhsiyah, atau pun juga ya fikih tentang pernikahan. Maka mungkin saya juga akan mengambil beberapa rujukan yang berkaitan dengan ahwal as-sakhsiyah. Nah, Imam An-Nawawi ya, dalam bab ini mendahulukan dengan sebuah ayat, yaitu surat An-Nisa ayat 34 ya, yang mana ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Maka kaum lelaki itu adalah pemimpinnya atas kaum wanita ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan sebagian mereka dari yang lainnya. Juga karena kaum lelaki itu telah menafkahkan dari sebagian hartanya. Ya tadi kewajiban suami ditunaikan, maka seorang istri juga nanti punya kewajiban ya kepada suaminya. Nah, oleh sebab itu kaum wanita yang solihah ialah yang taat serta menjaga dirinya di waktu ketiadaan suaminya, sebagaimana yang diperintahkan untuk menjaga dirinya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar ya, seorang laki-laki punya kewajiban untuk tadi ya menjaga perempuan tersebut dengan menafkahinya dan menutup aibnya. Nah, lantas apa kewajiban seorang perempuan? Nah, sebetulnya tidak banyak ya, yaitu garis besarnya taat. Nah, ini taat ya, nanti bahkan disampaikan dalam hadis-hadisnya ketaatannya itu ketaatan yang luar biasa. Namun juga ada pagar-pagar ya. Nah, sejauh mana ketaatan ini ada kalanya memang sejauh mana sih seorang istri juga harus mentaati suaminya, apakah setiap perintah apa semua keinginan. Nah, maka nanti juga akan disampaikan dalam hadis ini. Nah, jika mungkin saya sedikit menjelaskan ya, jika kita melihat apa yang tersirat dari ayat tadi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuannya yang tidak dapat diubah-ubah ya, atau merupakan sebuah sunatullah. Ya, yaitu bahwa keharmonisan rumah tangga ya, manakala, nah ini utamanya pertama adalah seorang kepala rumah tangga ya, seorang laki-laki dapat mengontrol, menguasai ya segala hal ihwal tentang rumah tangga, dapat mengatur ya, menjaga, mengawasi istri sebagai apa? Sebagai kawan hidup ya, bukan hanya sekedar betul-betul sebagai kawan hidup ya, bukan hanya sekedar pajangan ya, ataupun bukan sekedar seperti halnya tukang masak dan sebagainya. Nah, tidak ya, justru kawan hidup. Maka kalau kita diperlakukan kawan hidup, nah, tentu kita memahami ya akan berbeda dalam memperlakukannya. Ya, nah, lalu juga ya, nah tadi sebagai kawan hidup dan tadi ya mengontrol, menguasai segala sesuatu yang masuk dalam urusan rumah tangganya. Nah, sebagaimana pemerintah yang baik ya dapat menguasai, mengatur sepenuhnya perihal rakyatnya. Gitu. Nah, dan jangan sampai terbalik ya. Mungkin dalam rumah tangga terkadang ada, misalnya istri ya yang menguasai suami.
atau bahkan sama-sama berkuasa. Nah, sehingga seolah-olah tidak ada pengikut yang diikuti, ya, tidak ada yang pengatur dan diatur. Nah, maka tentu ini akan banyak terjadi pergesekan, ya. Nah, maka harusnya saling paham. Laki-laki harus paham, bisa menempatkan diri sebagai kepala rumah tangga, istri harus paham, ya, menempatkan diri sebagai partner gitu dalam membersamai kepala rumah tangga ini. Hanya mungkin bila mana ada memang secara kemampuan berpikir, secara kemampuan bermanajemen, mungkin terkadang ada istri yang lebih daripada suami, maka bukan berarti istri yang mengambil alih, ya, tapi istri yang memberi support tadi, ya. Nah, tetap dalam hal ditempatkan kepala rumah tangga ini ada dalam seorang suami, gitu, ya. Nah, maka tadi, ya, bisa kita bisa kita ringkas bahwa suami yang wajib sebagai al-qawam tadi, ya, yakni penguasa, khususnya kepada istrinya, dan ini jelas diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab-sebabnya, ya, yaitu karena laki-laki itu dikarunia Allah taala akal yang cukup sempurna, lebih sempurna. Nah, tapi tadi ini juga ditafsirkan banyak panjang, ya, oleh bahkan juga perempuan itu dikatakan setengah agama dan sebagainya. Ini ditafsirkan berbagai hal, ya, oleh ulama. Kalau kita membahas dalam tafsiran atau tadi, ya, dalam fikihnya tentu akan lebih luas. Hanya mungkin di sini karena kita kajiannya adalah hadis tematik, sehingga kita membahas secara ringkas saja, ya. Nah, tadi, ya, oleh sebab itu istri dianggap solihah apabila ia taat pada Allah dan melaksanakan hak-hak suami serta memelihara diri, ya, saat suami tidak di rumah. Nah, itu. Jadi sebetulnya cukup simpel, ya. Bahkan di sebelumnya juga kami sampaikan, ya, bahwa ketika laki-laki untuk mendapat pahala syahid itu harus maju di medan perangnya, atau mencari nafkah dengan segala tenaga dan pikirannya. Maka dulu, ya, kalau dari zaman Rasulullah, nilai atau mental fastabiqul khairatnya itu kuat sekali, sehingga para istri pun merasa bahwa kenapa suami laki-laki itu enak tadi, ya, dapat syahid, dapat ini di medan perang, sedangkan kita tidak seperti itu. Justru kata Rasulullah membela, justru kalian lebih enak, ya, ketika melaksanakan perintah Allah yang wajib saja, belum ditambah yang sunnah. Kalaulah yang wajib saja lalu taat kepada suami, maka pilih pintu surga yang kalian mau. Nah, sedangkan secara umum kan surga itu tiketnya diantaranya ada tiket-tiket khusus, ya. Orang ahli saum maka tiket surga ar-rayyan, ya. Orang ahli ini dan sebagainya maka juga ada tiket khususnya, ya. Nah, oleh karena itu tadi terkadang hal ini harus difahami, ya, baik oleh laki-laki dan perempuan. Dan dalam hadis pun nanti jangan juga salah khitab, ya. Nah, ini seperti karena Rasulullah itu sangat bijak dalam menyampaikan. Ketika menyampaikan kepada perempuan maka khitabnya perempuan. Tidak bisa ataupun mungkin kurang tepat ketika nanti khitabnya dialihkan ke laki. Seperti begini. Rasulullah dalam hadisnya menyampaikan bahwa laki-laki yang terbaik adalah memberikan mahar yang paling baik, ya. Yang baik itu, ya, tentu dengan segenap kemampuan yang paling baik yang ia punya. Tapi ketika ke perempuan, Rasulullah menyampaikan sebaik-baik perempuan adalah yang meringankan maharnya, gitu, ya. Nah, jadi ini tidak bisa dibalik, ya. Artinya nanti akan salah penyikapan ketika disampaikan. Itu kan ketika laki-laki memakai dalil yang untuk khitabnya perempuan, nah kan harusnya kamu mintanya yang ringan supaya kamu jadi yang terbaik, ya. Nah, bisa dibalik juga tadi. Nah, makanya nih khitabnya harus khitab masing-masingnya. Ada khitab kepada perempuan, ada khitab kepada laki-laki, termasuk juga nanti di sini, ya. Dan kita masuk mungkin ke hadisnya, di hadis yang pertama, ya. Dan ini langsung mungkin berkaitan tentang
salah satunya apa? Menikah itu kan menghalalkan yang tadinya yang haram ya. Di antaranya adalah bercampur antara istri dan suami ya. Nah, ini mungkin sebagian orang menilai ya bahwa Islam itu agama apa ya? Mohon maaf, mungkin bahasanya seperti porno. Kenapa ini membahas tentang diranjang? Nah, justru itulah yang membedakan ya. Bahkan ada seorang mu'alaf ya, beberapa menyampaikan justru tertarik Islam karena Islam itu begitu detail dalam mengatur ya. Kalau tidak diatur dalam masalah ini, masalah seprivasi ini, apa bedanya dengan binatang ya? Karena kalau kita mengamati, semakin tinggi derajat seseorang baik dalam hal duniawi, justru semakin ketat aturannya. Ya, kita lihat presiden, aturannya itu sangat lebih ketat daripada rakyat biasa, bahkan dari menteri. Makannya mungkin harus ditentukan, ya, pergi ke sana sini harus ditentukan, waktu harus ditentukan, segala sesuatunya. Nah, maka hal ini juga justru inilah yang membedakan antara manusia dan hewan ya. Justru inilah pembahasan yang memuliakan manusia itu sendiri. Ketika hewan bisa melampiaskan syahwatnya dengan cara apapun dan kepada siapapun dan dimanapun dan kapanpun, nah manusia tidak ya. Manusia ini makhluk yang mulia, makhluk yang terhormat. Maka diatur tidak bisa dengan siapapun, tidak bisa kapanpun, tidak bisa dimanapun, ya, tidak bisa selalu dimanapun, ya. Seperti halnya dilarang saat bulan Ramadan di siang hari, sehalal-halalnya suami istri, tapi dilarang di siang hari, contohnya. Lalu juga meskipun di dalam Al-Quran dikatakan datangilah, ya, ibarat ladang, datangilah dari arah manapun kepada istri, tapi juga ada hal-hal tertentu yang tidak boleh dilakukan gitu ya. Nah, maka dari itu Islam begitu mengatur hal sekecil apapun termasuk dalam hal ini. Ya, maka di hadis ini dikatakan, mungkin saya sampaikan hadis yang pertama yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ya. Nah, bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, ini mungkin harus difahami juga ya, oleh baiknya memang ibu-ibu mendengar langsung gitu ya, supaya nanti tidak disangka apa ini mah modus bapak-bapaknya gitu ya. Padahal memang ini telah diatur ya. Nah, kata baginda Nabi, ar-rasulu qawamu ini hadisnya ayatnya tadi ya. Nah, ini hadisnya, idza da'a rajulun ra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'natahal malaikatu hatta tusbih. Ya, tusbahu. Ya, muttafaqun alaihi. Wa fi riwayat idza batal imra'ata hajiran firashan zaujiha lu'inat salahal malaikatu hatta tusbih. Nah, sekali lagi ini juga pertama perlu difahami secara konteks ya. Kalau kita terjemahkan tadi ya, jika seorang lelaki mengajak istrinya ke tempat tidur, tetapi istri itu tidak mendatangi ajakannya tadi, lalu suami itu menjadi marah pada malam hari itu, maka para malaikat akan melaknat ya, mengutuk istri itu sampai pagi hari. Nah, kok seperti itu? Seolah tidak adil. Nah, ini sekali lagi kita lihat ya konteks besarnya, bahwa suami ini sudah memenuhi segala kewajibannya, memberikan nafkah ya, baik sandang, pangan ya, lalu dia bahkan menjaga diri, menjaga syahwatnya dari hal yang haram ya. Nah, maka sudah sewajarnya ya istri ini menjadi justru pengalih ya, bukan pengalih, justru menjadi tempat halal ya bagi laki-laki, sehingga apa salahnya gitu ya untuk menjaga fitrah itu agar tidak terjatuh kepada keharaman ya. Bahkan kalau di fikih awal sasiyah sendiri ya, itu disampaikan ya sejauh mana kewajiban istri taat kepada suami ya. Maka dikatakan di surat Al-Baqarah ya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf ya. Nah, ada yang mengartikan bahwa hak istri adalah mahar, betul tadi ya disampaikan di awal, dan nafkah, sedangkan kewajibannya adalah taat pada suami serta menjaga aibnya tadi. Nah, itu salah satu bentuk ketaatan. Tapi juga suami harus faham kondisi istri ya. Seperti halnya ada waktu diharamkan selain dari Ramadan adalah ketika haid ya.
adalah mungkin ketika kondisinya lemah, membahayakan. Nah, ini juga sama, ya. Ini juga sama. Ya, mungkin dalam ilmu kesehatan, kedokteran, bila mana seperti istri sedang mengandung ya di usia muda ataupun juga di kondisi yang tertentu. Nah, ini juga ada mungkin tidak sampai larangannya, tapi anjuran-anjuran untuk menjaga ketertiban ya, ataupun menjaga kondisi dari perempuan itu sendiri ya. Nah, bahkan sejauh mana ya ketaatan itu di sebelumnya sudah disampaikan ya. Sebelumnya disampaikan. Di ayat di bab sebelumnya, ini mungkin sedikit berkaitan ya. Dikatakan dalam surat An-Nisa, nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Jadi ada tahapan-tahapan dalam mengingatkan istri ya, bahkan sampai dipukul. Nah, tapi jangan salah paham ya, jangan salah mengartikan pukul ini semau kita. Sebelumnya juga saya sampaikan ulang karena ini berkaitan dengan ketaatan. Nah, ini bagaimana tadi kalau tidak taat? Ini kan mungkin akan berkaitan dengan hadis-hadis setelahnya, ya. Nah, bahkan dalam tadi ya ahwal sahsiyah sendiri itu disebutkan ya tahapan dalam mengingatkan, menasihati perempuan. Jika bila mana perempuan berbuat nusyuz. Apa itu nusyuz? Ya, nusyuz ini apa? Meninggalkan kewajiban ya suami istri. Seperti halnya keluar rumah tanpa izin dari suami ya, ataupun meninggalkan hak-hak Allah seperti bersuci, sholat ya, tidak mau membuka pintu untuk suami atau berkhianat atas harta suaminya. Nah, itu termasuk daripada nusyuz ya. Dan termasuk juga mungkin tadi jika tanpa sebab, tanpa alasan yang syar'i gitu menolak ya untuk bercampur sebetulnya dengan suaminya. Nah, maka apa yang perlu dilakukan? Nah, dalam agama Islam telah mengatur ya hal itu. Pertama yang perlu dilakukan karena ini khitabnya di sini jamaahnya banyak bapak-bapak, jadi mungkin konteksnya lebih besar banyak ke bapak-bapak. Ya, pertama yang menegur ya, menasihati terlebih dahulu dengan lembut dan kasih sayang ya. Yaitu mengingatkan dengan lembut apa yang dapat menyadarkan dari kesalahan yang telah dilakukan istrinya tadi ya, dalam hal perintah Allah ataupun larangannya. Nah, kalau itu sudah dilakukan, bahkan mungkin berulang, lalu apa yang harus dilakukan? Nah, maka dalam agama Islam diajarkan yaitu untuk berpisah ranjang dulu, ya, berpisah ranjang dan tidak melakukan tidak bercampur tadi ya dengan istrinya. Ini sudah alarm. Nah, kalau seperti itu, karena biasanya jika memang fitrahnya wanita ini kan ya tadi, kalau memang betul merasa sebagai pendamping dari suami, dia akan justru ada diamnya suami ya, bahkan di konteks yang lain mungkin didiamkan. Nah, suami mendiamkan istrinya, bisa dengan tadi ya besaran jangan sebagainya. Nah, itu lebih berat ya daripada mungkin pukulan fisik sebetulnya ya. Nah, jadi karena apa? Batin. Sehingga harapannya ini menyadarkan. Nah, kalau ternyata dengan berpisah ranjang sehingga tidak juga menyadarkan, maka barulah boleh adanya pukulan. Nah, tapi ini garis bawah pukulannya. Ya, jadi jangan sampai juga ini dipotong atau terpotong, boleh dipukul saja tidak. Tapi di sini pukulan katanya yang ringan, tidak menyakitkan maupun tidak membuat malu. Ya, bahkan jangan di tempat juga yang muhtaram ya, di wajah ya dan sebagainya. Nah, ukurannya apa? Pukulan ringan itu. Nah, ini kalau para ulama fikih itu, pukulan ringan itu adalah pukulan dengan sebatang siwak. Nah, sebatang siwak? Siwak itu segini paling. Ya. Siwak itu ya lebih ini sedikit ya. Sekeras apapun siwak itu tidak akan sakit. Jadi pukulannya bukan untuk pukulan menyakiti, tapi sebagai ungkapan untuk menyadarkan, ya. Sehingga niatan laki-laki juga bukan untuk menyakiti, ya. Nah, sehingga bahkan itu dicontohkannya adalah siwak. Siwak itu ya bahkan masih lebih keras sikat gigi yang dari plastik ya. Kalau siwak itu kan dari kayu, sehingga tidak sakit. Gitu. Ya. Nah, seperti pukulan dengan sebatang siwak sejenisnya, nah itu berdasarkan firman Allah,
dalam surat An-Nisa 34 tadi ya, wanita-wanita yang kamu khawatirkan khususnya nasihatilah, pisahlah mereka di tempat tidur, lalu pukullah tadi ya. Tapi sekali lagi catatan pukulannya banyak sekali mungkin di dulu ya ataupun sekarang juga bagaimana dalil ini digeneralkan, tidak didefinisikan pukulan itu, sehingga pukulan dengan tangan yang sampai berbekas, sampai luka, sampai lebam, ya nauzubillah, bahkan sampai dengan alat dan sebagainya, itu sudah menyalahi justru kaidah mengingatkan itu sendiri dalam Islamnya. Nah, tadi lalu jikalau juga sudah ya pukulan itu dianggap cukup, ya akan tetapi tidak juga menyadarkan bagaimana, nah maka ini sudah boleh diperkarakan ke persidangan ya, dengan mendatangkan hakim dan kedua belah pihak ya. Nah seperti itulah tadi ya, tadi kan kita membahas ketaatan istri. Nah bagaimana kalau istri ini tidak taat, bukan saja pada suami tapi pada Allah, maka suami punya kewajiban untuk mengingatkan. Tahapan mengingatkannya seperti itu. Ya. Lalu juga di riwayat yang lain ya, melanjutkan hadis yang tadi, masih atau tadi ya di hadis yang serupa di riwayat yang lain, waladzi nafsi biyadi min rajuliyya amratahu ila firashi fata'abba alaihi illa kana alladzi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda'an. Ya dalam riwayat lain lagi disebutkan sabda Rasulullah SAW, ya demikian, demi zat, ini sampai bersumpah Rasulullah ya, yang jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaannya. Nah ini makanya mungkin kenapa harus difahami sekali ini oleh perempuan, karena mungkin seolah itu terdengar hal biasa, seolah dianggap hal kecil gitu ya, padahal hal yang besar ya. Karena jangan sampai menjerumuskan ya, membuka celah suami untuk melakukan yang haram gitu ya, melampiaskannya kepada yang haram. Nah, sehingga istri harus betul-betul paham bahwa hal-hal ya diantaranya bercampur seperti ini merupakan fitrahnya manusia ya, bahkan makhluk hidup ya, bukan hanya manusia, makhluk hidup, kebutuhan ya makhluk hidup. Sehingga tadi Rasulullah SAW ya sampai bersumpah ya, mengecam ya, tidak seorang lelaki pun yang mengajak istrinya untuk datang di tempat tidurnya lalu istri itu menolak ajakannya, melainkan semua penghuni langit yakni para malaikat sama-sama murka pada wanita itu sehingga suaminya ridho, rela ataupun memaafkan kepadanya. Ya, bahkan ini juga kalau di pesantren itu sudah diajarkan di tingkat akhir ya, karena ada bab buku khusus tentang menikah dan sebagainya. Dan harus dipahami juga, bahkan mungkin terkadang ada kondisi-kondisi yang memang syahwat itu tidak bisa dikontrol sehingga harus segera. Nah maka dalam kondisi bagaimanapun ya, yang memungkinkan ya harusnya tadi ya istri selalu siap. Nah seperti itu. Ya. Nah, di hadis berikutnya, di hadis yang juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, katanya, tidak halal, ya, yakni haram bagi seorang istri untuk berpuasa sunnah, sedangkan suaminya menyaksikan atau ada, melainkan dengan izin suaminya. Dan tidak halal mengizinkan seorang lelaki pun untuk masuk ke rumahnya, baik lelaki lain, mahram ataupun buan, kecuali izin suaminya. Muttafaq alaih. Nah ini juga sama. Bahkan tadi perempuan untuk saum sunnah pun, ya itu harus minta izin dulu kepada suami. Kenapa? Karena tadi khawatir ketika suami tadi ya sebagai seorang lelaki, sebagai seorang makhluk hidup, gitu. Ketika ada perlu gitu ya, syahwat muncul gitu, maka kan harus kepada istri yang halal gitu. Maka istri harus dalam kondisi siap. Ya sedangkan dalam keadaan saum harusnya tidak memungkinkan gitu ya. Maka istri harus meminta izin jika suaminya sedang ada. Kalau memang suaminya sedang pergi dalam kurun waktu 1 hari atau lebih, nah maka itu tidak mengapa gitu ya. Bahkan tadi juga sama ya, tidak mengizinkan suami, seorang istri juga jangan membiarkan atau mengizinkan ya seorang lelaki pun
masuk rumahnya. Bahkan ini kalau dalam hadis ini sangat ketat, baik mahram atau bukan. Ya, mahram itu apa? Mahram itu yang haram dinikahi. Siapa? Bisa ayah, bisa adik, ya, bisa kakak. Nah, maka bagi yang memang sudah terpisah rumahnya atau minimal mungkin kalau masih serumah kamarnya minimal ya. Karena nauzubillah min zalik ini sekarang banyak terjadi ya, banyak terjadi gitu. Ayah nauzubillah ya yang berani berbuat tidak baik kepada anaknya sekalipun karena sudah digelapkan dengan syahwat tadi, ataupun kakak dan sebagainya ya. Maka di sini Rasulullah SAW mewanti-wanti ya sehingga tidak boleh membukakan ya baik mahram atau bukan. Ya meskipun tadi mungkin di adat di kita sebetulnya lebih melonggarkan ya jika mana itu masih dalam ruang lingkup keluarga, tapi alangkah baiknya mungkin dalam batas tertentu ya tetap menjaga kondisi lingkungan keluarga ya khususnya sebagai seorang istri ya. Dan juga harus paham, seorang ayah pun, seorang kakak, seorang adik pun harus paham ya. Jangan karena merasa ayah lalu anak yang sudah punya suami bisa seenaknya masuk keluar kamar ya. Nah, ini juga sama. Harus dipahami ya. Hendaknya ketika kita sebagai seorang ayah ya punya tadi anak ataupun mantu ya yang sudah berada di lingkungan rumah ataupun tadi ya bukan berarti kita juga bisa seenaknya ya. Tetap berarti sudah berlaku tadi ya. Tetap istri itu mengikuti apa yang dari suaminya ya. Bahkan kalau perlu menunggu atau janjian jika memang harus bertemu dengan perempuannya itu mungkin anaknya gitu sepertinya. Nah, itu akan lebih baik. Meskipun ya mungkin tadi ya adat di kita nampaknya tidak terlalu kan ini anak sendiri gitu ya. Nah, tapi akan lebih baik tadi ya karena wallahu alam, ya Allah alam. Setan itu kan begitu bisa menggoda kapanpun ya kepada kita semua. Nah, lalu di hadis dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ya dari baginda Rasulullah, semua orang dari engkau sekalian itu adalah pemimpinnya dan semua saja akan ditanya. Ini kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, setiap orang akan ditanya kepemimpinannya ya. Maka seorang pemimpin, seorang amir ya, pemimpin pemerintahan juga seorang lelaki merupakan pemimpin di keluarganya, juga seorang perempuan ya itu pemimpin pada rumah suaminya serta anaknya. Maka dari itu semua orang dari engkau sekalian itu adalah pemimpin dari semua yang akan ditanyakan ya, mas'ulun anha. Nah, maka perempuan juga ada posisi di mana dia sebagai pemimpin manakala suaminya sedang tidak ada. Maka rumah itu menjadi tanggung jawab istri ya, anak-anak dan segala sesuatunya, termasuk juga dalam menjaga tadi ya adanya orang yang masuk dan tidak ya menjaga, karena bukan masalah masuk dan tidaknya ya, tapi kehormatan keluarga, kehormatan suami itu ada di rumahnya ya, ada di kamarnya sepertinya. Nah, maka seorang perempuan harus paham betul bagaimana menjaga kehormatan suami, dan suami juga tadi ya punya kewajiban untuk menjaga aib istrinya. Nah, sekarang kan nauzubillah ini mungkin orang dengan ringan dan mudahnya ya mengungkapkan, menyampaikan aib istrinya kepada yang lain atau aib suaminya kepada yang lain ya, dengan dalih butuh teman curhat dan sebagainya. Nah, kalaupun memang sebetulnya sebaiknya tidak disampaikan kepada siapapun. Baik buruknya istri itu ya harus suami yang tahu ya. Baik buruknya suami hanya istri yang tahu ya. Namun jika memang perlu konsultasi mungkin ya sifatnya, maka mungkin bisa dilakukan kepada yang memang punya kapasitas gitu ya. Jadi bukan hanya meluapkan perasaan saja ya, meluapkan amarah saja. Kalau hanya seperti itu lebih baik ditahan ya. Sekesal apapun, semarah apapun, jangan sampai mengeluarkan ya semua apapun, sedikit apapun aib istri ataupun suami kepada yang lainnya. Kecuali tadi, jika kita perlu berkonsultasi, maka sampaikan memang kepada orang yang punya kapasitasnya. Ya,
seperti mungkin ya tidak curhat gitu ya. Nah, tapi seperti mungkin kalau butuh tentang perihal mental dan sebagainya psikolog ya. Kalau butuh tentang tadi ya hukum-hukum keluarganya maka bisa ditanyakan kepada yang memang ahlinya. Gitu. Nah, karena itu bagian dari kewajiban masing-masing ya. Di hadis yang lain, nah ini juga masih berkaitan dengan ketaatan ya. Jikalau seorang lelaki mengajak istrinya untuk keperluan ya, masuk ke tempat tidur tadi, maka wajiblah istri itu mendatangi dan mengabulkannya kehendak suami itu. Sekalipun saat istri itu sedang ada di dapur. Ya, nah ini bukan masalah tentang tadi ya yaqdi syahwatnya saja, tapi ini berkaitan dengan ketaatan sekali lagi. Ya, jadi konteksnya di sini ketaatan. Maka ketaatan terbesar itu salah satunya diantaranya adalah tadi ya saat bagaimana dalam hal ya jadi sampai terkait dengan bercampur pun, nah itu istri harus siap, apalagi dengan hal yang lainnya, ketaatan-ketaatan yang sifatnya apalagi berkaitan juga dengan ketaatan kepada Allah. Ya. Nah, di hadis berikutnya, baginda Nabi SAW bersabda, nah ini juga menegaskan tentang keharusan dan begitu pentingnya ketaatan istri kepada suaminya ya. Sabda Rasulullah SAW ya, andai kata saya boleh menyuruh seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya saya akan menyuruh istri supaya bersujud kepada suami. Jadi ini contoh ya, ini percontohan, bukan berarti seorang istri harus, karena yang kita harus bersujud hanya kepada Allah. Jadi kenapa diumpamakan seperti itu, saking pentingnya ya, saking keharusannya ini punya penekanan yang kuat gitu. Jadi tidak diibaratkannya bahkan dengan ketaatan kepada pemimpin. Ini diibaratkannya bahkan kepada Allah. Kalau ada yang harus sujud kepada selain Allah, itu kepada suami. Ya. Nah maka hal ini harus betul-betul difahami ya. Nah tapi nanti juga ada batasannya. Ya, sejauh mana ada tidak ketaatan itu harus diabaikan. Nah, nanti ada batasannya, batasan ataupun ya ukurannya sebetulnya secara umumnya sudah paham kita juga. Sesuatu hal ya perintah yang menyelisih syariat maka istri tidak boleh, ya, sekalipun itu datang dari suami. Ya, jadi suami juga bukan mentang-mentang tadi ya harus taat, istri harus taat semuanya, maka dia memerintahkan segala hal sampai yang di luar batas syariat. Ya, nah ini juga tidak. Kalau menyelisih syariat Allah maka istri bukan harus boleh lagi ya, tapi wajib menolak. Itu kalau menyelisihi syariat ya. Tapi sekali lagi, mungkin kita juga ada mengenal istilah ya di dewasa kini ada suami patriarki gitu. Nah, ini seolah-olah tidak memberi keleluasan dan kebebasan kepada istri ya. Jadi hanya berkaitan dengan istri itu seolah-olah disuruh ini disuruh itu saja. Nah maka kalau kita membahas ya tentang perkara hukum, ini memang akan seolah sangat kaku. Nah maka sebetulnya harus diiringi dengan mengetahui bagaimana Rasulullah mengimplementasikannya. Coba kita lihat Rasulullah SAW dalam berumah tangga. Sekalipun tadi ya batas-batasan seperti itu, tapi Rasulullah bagaimana memperlakukan istri-istrinya? Ya, Rasulullah tidak segan untuk ikut dalam hal rumah tangga ya, seperti memasak, mencuci ya. Rasulullah tidak segan untuk memberi hadiah kepada istrinya ya. Rasulullah senantiasa menjaga perasaan istrinya ya. Rasulullah senantiasa mengalah untuk istrinya. Nah, jadi jangan kita hanya membaca secara teksnya saja, karena seolah-olah tadi ya hanya memenangkan seorang laki-laki. Tapi kita harus lihat juga konteks bagaimana diimplementasikan. Ya, karena kalau kita melihat Rasulullah pada istri-istrinya itu kan luar biasa. Ya. Begitu mungkin tidak ada ya laki-laki yang memuliakan perempuan seperti Rasulullah SAW. Ya. Bahkan nanti mungkin sebetulnya ada lagi dibahas ya lebih jauh. Dan ini berkaitan dengan apalagi jika seorang suami tersebut contohnya mempunyai istri lebih dari satu, contohnya 2. Nah, ini juga ada hal-hal yang harus diketahui, dipahami dan dilaksanakan ya, seperti
mungkin contoh kecilnya tidak mengumpulkan kedua istri itu dalam satu tempat kecuali atas kesepakatan keduanya gitu ya, dan berbagai halnya ya. Nah, jadi pemahaman hadis ini harus diiringi dengan bagaimana Rasulullah dalam mempraktekannya ya, dalam dan itu banyak sekali ya, banyak sekali. Mungkin jika sekali lagi dibahas tadi di bab tentang ahwal sahsiyah ataupun sirah nubuwah ya, ataupun tentang kita mengenal umul mukminin ya, tentang kisah-kisah istri Rasulullah SAW, maka itu akan melihat bagaimana kemuliaan Rasulullah dalam memperlakukan istri-istrinya ya. Nah, jangan sampai ini dijadikan dalil tadi ya oleh kaum yang dibahasakan tadi patriarki tadi ya. Jadi seolah laki-laki ini laki-laki minded gitu ya. Jadi perempuan tidak punya betul-betul tidak punya celah, tidak punya pun dalam rumah tangga. Nah, ini tidak. Ya, justru karena tadi di awali kan sudah disampaikan, istri itu partner ya, bukan bawahan, partner, kawan hidup. Ya, kalau kawan berarti harus diperlakukan seperti itu ya, lebih ya, bahkan lebih, karena partner bukan partner kerja. Kalau kerja ya selama bekerja, ini hidup. Kalau hidup itu tidak ada jedanya ya, ya maka harus seperti itu ya. Nah, di hadis berikutnya baginda Rasulullah SAW bersabda, ini dari Ummu Salamah ya radhiyallahu anha. Nah, ini sisi lainnya, di sisi lainnya. Kalau tadi mungkin tuntutan-tuntutan atau tekanan-tekanan yang harus dilakukan perempuannya. Nah, tapi di sini adalah apa yang didapatkan dari perempuan dari ketaatan itu. Nah, maka Rasulullah bersabda, mana saja katanya wanita yang meninggal dunia sedangkan suaminya rela padanya, tidak sedang marah ya padanya, maka wanita itu akan masuk surga. Bayangkan ya. Ketika laki-laki untuk masuk surga langsung itu harus syahid, mungkin harus tadi perang dan sebagainya ya, berdarah-darah. Tapi suami istri itu seperti itu. Maka ada kisah mungkin di zaman sekarang ya. Ada seorang perempuan, seorang istri yang meninggal dunia ya. Lalu bertanya. Jadi ada orang yang mungkin Allah berikan bahasa kitanya aura yang berbeda gitu ya dari almarhumah ini kematiannya, sehingga ada seseorang yang melihat begitu baik kematiannya gitu ya, kematiannya begitu baik, sehingga ditanya kepada anaknya, memangnya ibu kamu ini punya amalan apa? Diingat-ingat, wah kayaknya tidak ada amalan-amalan yang hebat ya, tapi mungkin sependek yang saya tahu, ibu saya itu selalu mengalah kepada suaminya gitu ya, selalu mengalah ya, bahkan sekalipun mungkin ya, karena terkadang lelaki tingkat emosionalnya bisa jadi lebih tinggi ya dari perempuan, bisa jadi perempuan itu benar ya, tapi dalam kondisi emosional laki-laki itu merasa tadi ya salah gitu. Maka kalau kita memperdebatkan, itu kan akan jadi suatu hal yang lebih besar gitu ya, perdebatan besar. Maka ibu tersebut memang betul-betul lebih baik mengalah ya, mengalah dalam segala hal, sehingga suaminya bahkan tidak ada celah tadi ya untuk tidak rela terhadap istri ya, sehingga karena sifat mengalahnya ini, maka suaminya pun luluh gitu ya, dan rela setiap waktu terhadap istrinya ya. Nah, maka dari itu tadi Allah beri tanda kematian itu begitu kematian yang baik. Nah, sehingga mungkin saya juga pernah melihat ya, salah satu ustaz di media sosial mungkin menyampaikan ya bahwa dengan istrinya, saya itu kalau dengan istri, kalau keluar rumah itu memastikan dulu pasti tidak sedang dalam keadaan marah gitu ya, baik suami atau istrinya, karena kita nggak tahu di jalan itu ya, nauzubillah mungkin ada kejadian apa, seperti apa, dan paling buruknya kalau ternyata contohnya salah satu yang meninggal di jalan, lalu dalam kondisi sedang mengkel tadi ya, kalau dirasa ya, sedang marah. Nah, itu kan, sedangkan dalam hadis di sini kan rela ya. Kalau pasangannya rela, suaminya rela masuk surga. Ini gimana kalau suaminya ternyata sedang tidak rela? Ya, lalu nauzubillah pasangannya wafat. Nah, ini kan, maka kita pun sebagai laki-laki, nah tadi khitabnya atau objeknya perempuan. Maka Bapak-bapak sekalian, kita sebagai suami harus paham juga ya
mungkin ada kalanya memang kita yang harus mengalah. Ya, kalau kita memahami agama secara benar, makanya kenapa nikahi pasangan itu yang paham agama dulu daripada harta, rupa, dan jabatan. Ya, karena ini, bayangkan kalau seorang perempuan yang mungkin secara agama tidak terlalu mendalam memahami, tapi mendapatkan laki-laki yang pemahaman agamanya baik, mungkin wanita ini tadi ya, karena pemahaman agamanya kurang, sehingga apa? Terkadang sikapnya yang tidak bisa menyesuaikan diri, sehingga terkadang membuat laki-lakinya memancing emosi dan sebagainya. Tapi karena laki-lakinya tahu perihal agama, dia tidak rela istrinya untuk ada dalam keadaan yang tidak baik ya. Maka dia pun, laki-laki pun bagaimanapun kondisinya harus bisa merelakan istrinya. Ya, harus selalu rela supaya apa? Istrinya tadi ya, dalam kondisi apapun ya, seburuk-buruknya nanti ketika Allah wafat dalam keadaan rela. Nah, maka kita juga jangan jadi suami yang keselan, ya bahaya. Jangan suami yang marahan gitu. Tapi suami yang harus juga bisa rela terhadap pasangannya. Ya, supaya apa tadi? Pasangan kita pun ya, dan istri juga tadi harus memahami, harus bagaimana bisa menjaga diri, menjaga sikap kepada suami agar sama-sama menjaga perasaan ya. Agar tadi terjalin komunikasi dan bisa saling merelakan. Pasti akan ada ya kalau gesekan, benturan. Yang namanya manusia, selera itu tidak akan ada yang sama seutuhnya gitu ya. Nah, tapi yang penting itu memahami ya. Kalau menurut ego mungkin ya, tapi ketika ego kita meninggi, ingat kepada hadis tadi ya. Ingat kepada ajaran Rasulullah ya. Mana yang mau lebih diutamakan, ego atau iman? Ya, kalau yang paham agama kan iman yang didahulukan daripada ego ya. Sehingga amarah ini akan kalah dengan keimanan tadi. Nah, lalu hadis Rasulullah SAW ya berikutnya, kata baginda Nabi, saya tidak meninggalkan sesuatu fitnah ya sepeninggalku nanti yang fitnah itu lebih besar bahayanya untuk dihadapi oleh kaum lelaki. Lebih hebat dari fitnah yang timbulkan oleh karena persoalan orang-orang perempuan. Nah ini ya. Jadi fitnah terbesar bagi laki-laki itu adalah perempuan. Ya makanya zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa dulu ya. Diperindah hidup ini ya manusia itu dengan apa? Wanita pertama ya. Karena orang bisa rela menghabiskan semua harta demi wanita yang dicintai. Ya. Nah, gitu. Jadi tadi ya, kita akan kembali kepada keimanan. Ya, maka bagi laki-laki harus memahami bagaimana ya, dimulai dengan memilih tadi ya pasangan. Karena konteksnya kalau dalam hadis juga nikahilah perempuan itu ya, meskipun itu secara umum ya perempuan juga laki-laki. Itu yang paham agama yang terlebih dahulu sehingga terjauhi dari fitnah ini ya, dari fitnah yang tadi Rasulullah SAW maksudkan. Di hadis yang lainnya, dan ini hadis terakhir ya dari bab ini karena waktunya juga akan masuk pada Isya. Baginda Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang istri itu menyakiti pada suaminya di dunia, ya, baik hati atau badannya, melainkan istrinya yang bidadari, ya, saya kehilangan hadisnya. Tadi ya, jangan sampai apa? Seorang perempuan menyakiti hati laki-laki ya, baik itu jasadnya atau fisiknya ya. Melainkan istrinya yang dari bidadari yang membelalak matanya itu berkata, ya, janganlah engkau menyakiti ya. Jadi kan ini mungkin nanti ada pembahasan tersendiri ya. Seorang laki-laki itu nanti akan ada bidadari surga, ya. Nah ini kalau ada perempuan yang menyakiti suaminya, bahkan itu diprotes oleh bidadari surganya ini katanya gitu ya. Yaitu janganlah engkau menyakiti ya, semoga engkau mendapat siksa Allah. Hanya sayangnya ia di dunia itu adalah sebagai tamu bagimu yang hampir sekali akan berpisah denganmu untuk menemui kita. Ya. Jadi ini ada bidadari yang sudah disiapkan sampai memprotes ya kepada istri yang di dunia tadi. Ya kamu hati-hati katanya nih, jangan menyakiti. Itu
suamimu hanya di dunia mungkin paling lama 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ya. Tapi selebihnya itu suami kita di akhirat. Kata bidadari surga kurang lebih ya. Nah, meskipun nanti ada pembahasan lagi, apakah lalu istri bagaimana nih kalau laki-laki ada bidadari surga, istri bagaimana? Lalu juga katanya kan ada yang menjaga diri ya, istri yang menjaga diri sepeninggal suaminya maka akan menjadi juga pasangan di akhirat. Nah, itu ada pembahasan lain. Tapi konteks ini lebih kepada bagaimana seorang istri tadi ya harus menjaga perasaan dan badan ya. Karena ada, jangan salah mungkin ya, memang ada perempuan yang berani menyakiti laki-laki. Nah, kemarin itu baru saya baca berita ya, meskipun ini bahkan belum suami istri ya. Nah, jadi ada seorang perempuan yang menganiaya calon pasangannya ya sampai meninggal karena tidak direstui katanya gitu ya. Nah, itu bahkan sebelum menikah gitu ya. Jadi ada saja, atau ini orang sini saya baca di berita ya, udah lama, mungkin agak lama, orang Cipara ya kalau tidak salah, yang istrinya itu menganiaya suaminya sampai lebam, sampai ini dan sebagainya gitu ya. Dan memang ada ternyata ya, dan itu ditegaskan oleh Rasulullah ya, larangan itu gitu ya. Nah, itu mungkin sedikit yang bisa kita bahas ya dari hadis yang berkaitan tentang hak-hak seorang suami dari istrinya ataupun kewajiban seorang istri kepada suaminya. Sekali lagi ini mungkin karena kita metodenya adalah tema hadis tematik ya, bukan fikih gitu. Kalau fikih mungkin dibahas secara runut dan lengkap ya tentang sudut pandang fikihnya. Tapi karena ini kita membahasnya dari sudut pandang hadis, maka kita mungkin hanya membahas yang berkaitan dengan hadis-hadis yang disebutkan tadi ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca kaji hari ini bisa meningkatkan ya keimanan, ketakwaan kita khususnya dalam ranah berumah tangga ya. Tidak harus selalu menuntut pengertian dari seorang istri, tapi justru kita sebagai suamilah yang pertama kali harus mengertikan kondisi istri, mengajarkannya gitu. Bila mana hal-hal tadi tidak diketahui istri, maka kita punya kewajiban untuk menyampaikan. Sekarang makan gampang ya. Mungkin cara ada cara dengan bahasa komedi gitu ya. Nah, dikasih videonya aja nih, diperlihatkan video ulama siapa yang menjelaskan ini dan itu ya. Atau mengajak gitu, ayo Mah, ayo Umi ataupun Bunda ya. Ini kita supaya jadi rumah tangga yang lebih baik, harmonis, yang lebih bertakwa. Nah, ini ada bab-bab yang harus dilihat di YouTube. Nah, sama ayah, abi, saya juga melihat bab-bab yang berkaitan yang harus dipenuhi dan sebagainya. Ya, ataupun mungkin dari bacaan ya dan sebagainya. Banyaklah media ya sekarang. Karena sekali lagi bapak-bapak sekalian punya kewajiban juga untuk memahamkan tentang hal ini kepada istri. Ya, jadi kewajiban bukan sekedar ngasih makan, tempat tidur, tapi juga bagaimana dalam memperbaiki agamanya. Bila fisabil haq aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.